Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Brownification in Lake Bolman, Sweden and its Relationship to Natural and Human Induced Change. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Mutia, Desna Tasya Ramadhani, Lola Khairunisa, dan Fioni Safila Disna Livia. Baiklah, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudari Fioni. Kepadanya disilakan. Brownifikasi adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus yang menghasilkan air dengan warna lebih coklat di banyak perairan tawar dan payau. Hal ini terutama terjadi di belahan bumi utara dan menyebabkan berbagai perubahan kualitas air dan ekosistem. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki variabilitas spasial dan temporal warna di Danau Bolman dan menghubungkannya dengan proses pemerintahan yang akan dicapai dengan satu, menganalisis variabilitas temporal dan spasial pengukuran warna di Danau Bolman dan anak-anak sungainya. Dua, membangun hubungan antara warna dan parameter terkait yang mencirikan proses alami dan buatan manusia di daerah tangkapan air dan di danau. Selanjutnya data. Untuk data yang diambil untuk penelitian ini yaitu yang pertama, pengambilan data sampel di sungai dan danau utama, yang kedua, data meteorologi, dan yang ketiga, data penggunaan lahan dan volume pohon. Untuk data yang dianalisis menggunakan tabel berikut, yaitu yang pertama, tabel tinjauan stasiun pengukuran yang dikelola, dan yang kedua yaitu tabel gambaran umum parameter kualitas air yang tersedia dan korelasinya dengan warna air. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama, waktu penelitian. Analisis utama dari data didapatkan antara 1 Januari dan 31 Desember 2018. Untuk tempat penelitian dilakukan di Swedia, Danau Bolman, dan daerah tangkapannya. Untuk metodenya, yang pertama dilakukan penyampaian ulang data ke interval musiman menurut musim yang disebutkan. Yang kedua, data distandarisasi dengan nilai rata-rata 0 dan nilai rata-rata deviasinya 1. Selanjutnya, dilakukan interpolasi antara titik data yang ada dan dilakukan analisis data. Selanjutnya, hasil dan diskusi. Variabilitas spasial. Variasi spasial warna sebanding dengan polutan air lainnya seperti nitrogen total dari fosfor total yang menunjukkan penurunan dari utara ke selatan. Nilai total nitrogen dan fosfor total tertinggi diukur di Lilian dengan rata-rata sekitar 1.100 gram per liter total nitrogen. Perubahan spasial dalam pengukuran curah hujan terlihat kurang luas, di mana curah hujan terukur adalah yang terendah di kota Ljungby, dengan rata-rata untuk periode dipertimbangkan sebesar 719 mm per tahun. Untuk sub DAS, di bagian yang lebih tinggi, di lahan pertanian, misalnya Sungai Lilan, korelasi antara fosfor total dan warna air menunjukkan nilai lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa praktik pertanian berdampak pada warna air. Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian di subdas ini didominasi oleh peternakan, bukan budidaya tanaman, karena telah ditunjukkan peternakan menghasilkan aliran fosfor yang lebih tinggi. Selanjutnya, variabilitas musiman. Perubahan musim yang berbeda terjadi untuk semua parameter kualitas air. Warna air tertinggi biasanya diukur selama musim panas dan variasi tahunan warna sangat berbeda antara lokasi pengukuran dalam besarnya 50% sampai 100%. Pengecualian untuk perilaku musiman ini diamati di stasiun pengukuran 520 unens arus keluar terletak di Sungai Lidl, di mana warna air rata-rata adalah yang tertinggi di musim dingin dan terendah selama musim panas. Variabilitas jangka panjang. Pada skala dekade, warna di Danau Bolman telah meningkat secara
Meskipun dalam beberapa tahun terakhir penurunan yang nyata telah terdapat di curah hujan dan suhu telah meningkatkan secara bersamaan. Sedangkan sulfur dihasilkan terutama dari deposisi atmosfer telah menurun. Semua perubahan cenderung menghasilkan lebih banyak warna coklat di dalam air dan demikian kemungkinan brownifikasi jangka panjang adalah akibat perkembangan ini. Luas hutan telah meningkat selama beberapa dekade sampai badai besar melanda Gudrun pada tahun 2005. Menghancurkan area luas dengan hutan, peningkatan ini juga dapat berkontribusi pada brownifikasi selama beberapa dekade. Namun, setelah badai terjadi, penurunan aktivitas mungkin telah mempengaruhi warna, menyebabkan penurunan. Jadi, ketika kehutanan telah memulihkan kapasitasnya. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu total karbon organik dapat diambil sebagai proksi untuk warna air, menunjukkan korelasi tertinggi dengan warna dari semua parameter kualitas air. Variasi musim dapat dikaitkan terutama dengan perubahan suhu udara dan curah hujan yang mempengaruhi pola transportasi dan kelarutan bahan organik di daerah tangkapan. Pada skala waktu yang lebih lama atau dicadal, parameter meteorologi ini juga merupakan pendorong warna yang jelas karena perubahan kondisi iklim yang menyiratkan suhu dan curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, perubahan penggunaan lahan, terutama lebih banyak lahan hutan dan lebih banyak pohon cemara di hutan, terbukti menjadi faktor yang mempengaruhi pencoklatan, mungkin bersama dengan perubahan waktu referensi sub daerah aliran sungai. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.